Baik, teman-teman jurnalis, selamat sore. Kami akan menyampaikan update lanjutan peristiwa tertangkap tangan kemarin di Sumatera Selatan, bahwa KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut, di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan. Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan salah satunya adalah Smart TV yang kemarin kita sudah jelaskan dalam konstruksi perkara di perkara Muara Enim. Ini nanti kami akan terus dalami dari para pihak yang sudah diamankan dalam tangkap tangan ini. Karena ini memang berkaitan atau cross dengan perkara yang sebelumnya, jadi pihak-pihak yang diamankan ini total ada 11, 6 orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, 5 orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan kali ini. 5 orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini, diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah. Selanjutnya nanti penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan. Orang BPK-nya ada berapa mas yang diamankan? Dari 5 orang yang diamankan ini seluruhnya adalah ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apakah itu orang-orangnya dari salah satu pimpinan anggota BPK, Mas? Untuk detail siapa-siapa saja yang diamankan nanti kami akan update ya, karena ini memang masih proses pemeriksaan. Kemudian konstruksi detailnya seperti apa nanti kami akan jelaskan. Pada pokoknya ini berkaitan dengan dugaan suap untuk cover up atau menutup temuan BPK berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Salah satunya adalah pengadaan Smart TV atau Smart Board ya, yang kemarin sudah kita jelaskan adanya suap dari pihak swasta kepada Pemkab Muara Enim, baik berkaitan dengan pengadaan-pengadaan sebelumnya termasuk Smart Board tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ataupun untuk mengunci atau untuk menjalin hubungan baik dengan Pemkab agar swasta ini ke depan juga ditunjuk menjadi pemenang dalam proyek-proyek di Pemkab Muara Enim. Sehingga ini pada intinya dua perkara yang berkaitan, namun memang berbeda. Yang satu suap terkait dengan pengadaan, yang satu suap terkait dengan temuan BPK di Pemkab Muara Enim. Barang bukti mas? Uang? Barang bukti ini juga cross juga ya dari perkara kemarin, karena dari 500 juta yang diberikan dari pihak swasta kepada pihak di Pemkab ini, sebagian ada yang dibawa oleh pihak Pemkab ke Muara Enim yang kemarin kemudian dilakukan tangkap tangan, sebagian lagi untuk dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan temuan BPK. Ya, artinya memang barang bukti ini pun juga masih berkaitan. Sumatera Selatan, bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai, rupiah, dolar, kemudian rial, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening. Karena memang beberapa rekening ini diduga digunakan sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta, sehingga dilakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut. Total sekitar hampir 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Untuk detailnya nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan sore ini, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana konstruksi perkaranya, di mana perkara ini terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Mas, ini kan ada 10 orang yang diamankan, kemudian 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, 4 ini apakah pihak penyelenggara negara semua atau ada pihak swastanya? Kemudian apakah salah satunya itu Pak Edison selaku bupati? Dari 4 pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dari sisi PN, ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah bupati. Mas, soal uang barang bukti itu terdiri dari apa? Terus apakah 2 miliar itu total keseluruhan termasuk rekening atau terpisah? Ya, barang bukti dalam bentuk uang tunai, ada rupiah, dolar, rial, kemudian ada sejumlah rekening yang juga diamankan, di mana saldo-saldo di dalamnya total dengan uang tunai yang diamankan senilai hampir 2 miliar rupiah. Ya, mengapa rekening-rekening ini juga turut diamankan? Karena memang para pihak ini menyiapkan rekening penampungan untuk menampung terkait dengan dugaan penerimaan dari para pihak swasta berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mas, uang real itu apa ada tersangka yang baru pulang aja atau gimana? Ya, nanti kami detailnya kami akan sampaikan gitu ya. Nah, Yang pasti itu bagian yang termasuk diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan. Mas Budi, di luar 10